Salam, selamat pagi keluarga Gunung Putri yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari yang baru yang dikaruniakan Tuhan buat kita. Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa penguasa alam semesta dan kehidupan kami, pagi ini kami datang mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami, memberi kami kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Kami akan memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon berkat-Mu agar firman-Mu dapat kami pahami dan beri kami hikmat ya Tuhan, agar firman-Mu ini boleh menjadi penuntun kami menjalani hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan dia elok di mata Tuhan. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya." Amin, demikianlah firman Tuhan. Berani karena benar, itulah tema renungan kita pada pagi hari ini, atau kalau dalam bahasa Toraja, berani belana katonganan. Kita sering mendengar ungkapan berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah, akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Perikop yang kita baca pada pagi hari ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus saat menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang Libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus. Akibatnya, Stefanus dihadapkan di sidang mahkamah agama karena dia dituduh menghujat Musa dan Allah. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15.
Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya untuk menghadapi tuduhan kosong dari orang-orang yang membencinya. Stefanus tidak gentar menghadapi segala tuduhan. Pergumulan yang dialaminya tidak membuat imannya goyah. Sama seperti Yusuf yang ia sebut dalam narasi pembelaannya. Stefanus yakin bahwa Allah pun pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Kisah Stefanus bisa menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yakni orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Firman Tuhan dari Markus 13 ayat 13 mengingatkan kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dan firman Tuhan yang lain dari Mika 5 ayat 8 meyakinkan kita dengan mengatakan bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Tuhanlah jaminan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang tiada hentinya kami puji dan muliakan karena kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu pagi ini menguatkan kami untuk tetap teguh karena kebenaran. Tanamkan itu dalam hati kami ya Tuhan dan beri kami hikmat untuk dapat mempraktekkannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau boleh karuniakan kepada kami pada hari ini. Kau berkati kami semua ya Tuhan di dalam kami menjalankan segala aktivitas kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami dalam tugas pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Bahkan kami sebagai istri atau ibu yang tinggal di rumah mengurus rumah tangga kami ya Tuhan. Berkati dan sertai anak-anak kami di dalam menuntut ilmu, di dalam bermain, dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia dan penyertaan-Mu tetap nyata bersama-sama dengan mereka. Berkati dan sertai anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian akhir di sekolah masing-masing. Bahkan secara khusus buat anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Biarlah ya Tuhan dengan penyertaan-Mu, mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang akan menjadi kebanggaan kami sebagai orang tua dan jemaat-Mu. Pada hari ini kami ingin mengucap syukur secara khusus untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh anak kekasih kami, Evelyn Griseda Wiyata Kadang. Tetap nyatakan penyertaan-Mu buat anak kekasih kami di dalam pertumbuhan, dalam menuntut ilmu, dan terutama ya Tuhan, dalam pertumbuhan iman dan pengenalan akan Engkau. Kami berdoa dan memohon secara khusus penyertaan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Kau berikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat anggota keluarga kami, jemaat kami di Gunung Putri yang dalam usia lanjut ya Tuhan. Engkau tetap berikan semangat untuk menjalani hari dan aktivitas sepanjang hari ini. Kami mohon nikmat, kesehatan, dan kekuatan bagi segenap majelis Jemaat Gunung Putri, pengurus-pengurus OIG, panitia, dan tim kerja dalam mengangkat setiap tugas pelayanan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan, kami lakukan dan laksanakan pada hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, dan dari dalamnya Tuhan hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semangat menjalani hari yang baru, hari yang dikaruniakan Tuhan buat
kita semua. Tuhan memberkati.